Selamat datang di video ini yang akan bahas tentang privasi dan etika profesi dalam teknologi. Di era digital ini, privasi adalah hak fundamental yang sering kali terancam oleh perkembangan teknologi. Etika profesional pun menjadi sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Video ini akan mengupas konsep privasi, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk mempertahankan hak privasi di era teknologi modern. Kami adalah kelompok 8 dengan anggota yang pertama adalah Rafina Sadeo, kemudian saya sendiri Faisal Fahmi Yudiawan, Rizky Ahmad Gufron, Wahati Tamar Brani, dan Wisdan Miftah Huda. Tidak usah basa-basi lagi, mari kita langsung ke materinya. Yang pertama adalah pengertian etika dan privasi. Sebelum masuk ke bagian privasi, mari kita jelaskan terlebih dahulu pengertian etika. Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau cara hidup yang tampak dari perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Dengan kata lain, etika merujuk pada kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai baik dan buruk yang ada dalam masyarakat. Secara umum, etika dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang digunakan sebagai pedoman atau asas seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Etika mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian etika profesi. Etika profesi adalah standar moral yang harus dipatuhi oleh setiap profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurut Kaiser, seperti yang dikutip dalam Suhrawadi di Lubis, etika profesi adalah sikap di hidup yang mencakup keadilan, ketentram ketertiban, dan keahlian dalam memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat. Etika profesi tidak hanya berfokus pada keahlian teknis, tapi juga pada tanggung jawab moral yang mengarah pada pelayanan yang adil dan tertib. Sebagai contoh, seorang dokter harus memberikan pelayanan medis dengan penuh integritas dan memastikan bahwa pasiennya menerima perawatan terbaik tanpa diskriminasi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengertian privasi. Privasi sendiri ada, menurut Wikipedia, berarti kemampuan seseorang individu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan pribadi mereka dari publik. Privasi juga melibatkan kontrol atas informasi yang menyangkut diri mereka sendiri. Secara lebih mendalam, dalam Bill of Rights Amerika Serikat, privasi dijamin dalam Fourth Amendment dalam Konstitusi Amerika. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk merasa aman atas diri mereka, rumah mereka, surat-surat, dan barang-barang pribadi mereka, dan melindungi mereka dari penggeledahan atau pencintaan yang tidak beralasan. Kemudian ada pengertian hak privasi pengguna. Privasi pengguna adalah hak fundamental untuk melindungi individu dari pengungkapan atau penggunaan data pribadi mereka tanpa persetujuan. Ini berarti setiap orang berhak menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka dan memiliki kontrol penuh atas bagaimana data tersebut digunakan. Privasi ini memberi individu hak untuk menentukan apa yang mereka bagikan, dengan siapa mereka membagikannya, dan untuk tujuan apa informasi pribadi mereka digunakan. Misalnya, seorang pengguna dapat memilih untuk tidak membagikan lokasi mereka atau membatasi siapa saja yang dapat melihat aktivitas atau informasi yang dibagikan secara online. Kemudian, kita masuk ke aturan-aturan terkait perlindungan privasi. Untuk melindungi privasi, ada berbagai aturan dan undang-undang yang mengatur bagaimana data pribadi dan komunikasi elektronik diperlakukan. Beberapa peraturan penting terkait perlindungan privasi diantaranya adalah yang pertama,
Undang-Undang Komunikasi tahun 1934 yang membentuk Komisi Komunikasi Federal di Amerika Serikat yang bertugas untuk mengatur penggunaan radio dan televisi, serta telekomunikasi antar negara dan internasional. Selanjutnya, yang kedua adalah Foreign Intelligence Surveillance Act atau FISA yang disahkan pada tahun 1978 yang menjelaskan prosedur untuk melakukan pengawasan elektronik dan pengumpulan informasi intelijen asing, terutama dalam komunikasi antar negara asing dan agen-agen kekuatan asing. Yang ketiga adalah Undang-Undang Electronic Communication Privacy Act tahun 1986 yang mengatur perlindungan komunikasi baik yang sedang dikirimkan, disimpan, maupun yang dilarang untuk direkam tanpa surat perintah. ECPA menanggapi isu penting seperti perlindungan komunikasi dalam transfer, penyimpanan, dan perekaman panggilan tanpa izin. Kemudian di Indonesia sendiri, UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau biasa disingkat UU PDP memberikan perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin keamanan data pribadi warga negara, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data, serta mengatur penggunaan data pribadi oleh pihak yang berwenang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Raffi Sadeo. Fair Information Practice Principle atau yang disebut prinsip praktik informasi yang adil. Nah, prinsip praktik informasi wajar (FIPP) adalah serangkaian 8 prinsip mengenai penggunaan, pengumpulan, dan privasi data. Prinsip-prinsip tersebut diterbitkan pada tahun 1980 oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan sejumlah negara menyetujui secara prinsip. Beberapa prinsip yang tercantum dalam FIPP disertakan dalam kerangka privasi penting seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dan California Consumer Privacy Act (CCPA). Oke, selanjutnya apa saja sih prinsip praktik informasi yang adil atau FIPP? Selanjutnya kita akan membahas. Sebelum membahas kenapa FIPP itu penting, FIPP sangat penting karena memberikan perlindungan mendasar terhadap data pribadi kita, terutama di dunia digital. Prinsip ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan digunakan dengan cara yang bertanggung jawab, mencegah penyalahgunaan, melindungi hak individu. Lalu selanjutnya, apa saja prinsip dari FIPPS atau FIPP? Yang pertama ada prinsip pembatasan pengumpulan, yaitu pengumpulan data pribadi harus dibatasi. Semua data yang diperoleh secara sah dan adil dengan persetujuan dan pengetahuan pengguna. Ini artinya pengumpulan data harus dibatasi hanya pada informasi yang relevan atau yang diperlukan. Selain itu, pengguna harus memberikan penjelasan yang jelas dan persetujuan mereka diperlukan sebelum datanya dikumpulkan. Lalu, kenapa prinsip ini penting? Prinsip ini penting karena untuk melindungi pengguna dari resiko seperti pengumpulan data yang tidak relevan atau penyalahgunaan data. Lalu dengan membatasi ini, organisasi juga dapat mengurangi resiko hukum dan memfokuskan sumber daya mereka pada pengelolaan data yang relevan. Lalu yang kedua, ada prinsip kualitas data. Prinsip yang kedua adalah prinsip kualitas data. Data pribadi yang dikumpulkan harus akurat dan relevan dan diperbarui secara berkala. Kesalahan dalam data dapat menyebabkan dampak serius, seperti keputusan yang bias, atau tidak adil bagi individu. Nah, ini harus relevan dengan tujuan penggunaannya dan harus akurat, lengkap, dan selalu diperbarui. Oke, selanjutnya, sebelum itu, eh, untuk supaya lebih jelas, ada contoh dari prinsip kualitas data.
Misal, kita ada data pelanggan yang tidak dapat diperbarui, dapat menyebabkan kesalahan pengiriman atau layanan yang tidak sesuai. Lalu, untuk memastikan data tetap akurat adalah merupakan tanggung jawab utama organisasi yang mengelola informasi pribadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke prinsip spesifikasi tujuan. Yang ketiga ini adalah prinsip spesifikasi tujuan. Nah, saat data dikumpulkan, tujuan penggunaannya harus ditentukan dengan jelas, sehingga pengguna memahami untuk apa data yang mereka tujuan. Nah, untuk tujuannya harus ditentukan selambat-lambatnya saat pengumpulan data. Lalu, penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut dan tidak bertentangan dengan tujuan tersebut yang ditentukan pada setiap perubahan tujuan. Lalu, mengapa hal ini penting? Hal ini penting karena spesifikasi tujuan melindungi pengguna dari resiko penggunaan data mereka untuk hal-hal yang tidak mereka setujui. Nah, prinsip ini memastikan transparansi dalam pengolahan data. Lalu, yang selanjutnya adalah prinsip pembatasan penggunaan. Nah, prinsip yang keempat ini, data hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah disetujui oleh pengguna, kecuali ada dasar hukum yang sah. Hal ini melindungi pengguna dari penyalahgunaan data mereka. Lalu, data pribadi ini tidak boleh diungkapkan, disediakan, atau digunakan untuk tujuan yang telah disesuaikan dengan prinsip tujuan, kecuali dengan persetujuan dari subjek atau orang yang mempunyai data atau otoritas hukum. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip pengamanan keamanan. Nah, prinsip yang kelima ini, data pribadi harus dilindungi dari resiko kehilangan, pencurian, atau akses yang tidak sah. Teknologi seperti inskripsi, atau authentication, dua faktor, dapat membantu memastikan keamanan data. Nah, kenapa prinsip ini penting? Karena setiap data kita harus dilindungi supaya tidak ada yang namanya kebocoran data atau data digunakan secara tidak sah atau tidak sesuai. Nah, yang selanjutnya ada prinsip keterbukaan. Nah, untuk prinsip yang keenam ini, organisasi harus menyediakan informasi yang jelas tentang bagaimana data yang dikelola, termasuk kebijakan privasi yang mudah diakses oleh para pengguna. Nah, kumpulan data ini harus ada kebijakan yang terbuka dan pengguna harus tahu tentang apa kebijakan tersebut dan bagaimana data bisa diolah oleh organisasi tersebut. Nah, jadi itu untuk prinsip keterbukaan. Lalu yang selanjutnya prinsip partisipasi individu. Nah, prinsip yang ketujuh ini memberikan hak kepada pengguna untuk mengakses, memeriksa, dan meminta koreksi pada data pribadi mereka. Nah, pada prinsip ini, setiap individu punya hak untuk mengakses supaya dapat mempertahankan kendali atas data mereka dan memverifikasi keakuratan supaya tidak adanya kesalahan dalam data mereka. Lalu, kenapa hal ini penting? Supaya terjadinya miskomunikasi antar data yang dipegang oleh organisasi dengan data yang dipegang oleh pribadi, supaya tidak ada terjadinya kesalahan. Misal, seperti kita membuat KTP, misal ada satu data yang kurang pas, maka ini akan menimbulkan masalah untuk kedepannya. Jadi itu untuk prinsip partisipasi individu. Lalu untuk prinsip akuntabilitas. Nah, pada prinsip yang kedelapan ini menuntut suatu organisasi untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi. Organisasi harus dapat menunjukkan bahwa mereka mematuhi semua prinsip FIPP. Nah, pada prinsip ini suatu organisasi harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang prinsip-prinsip tersebut telah disebutkan tadi. Nah, apabila suatu organisasi tidak melakukannya, maka
akan timbul suatu masalah atau terjadinya hukum yang berlaku. Nah, oke, yang selanjutnya itu saya akan meringkas tentang FIPP ini. Nah, sebagai kesimpulannya, FIPP memberikan panduan yang kuat untuk melindungi data kita di era digital ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan adil. Nah, dengan adanya prinsip ini, kita menjadi tidak khawatir atas data kita yang nantinya akan digunakan oleh organisasi, maupun kita juga tidak khawatir tentang kesalahan yang ada dalam data kita karena tadi seperti yang disebutkan di prinsip, kita boleh memeriksa atau mengakses data kita dan pihak organisasi harus bertanggung jawab atas segala bentuk data kita. Jadi sekian presentasi dari saya tentang FIPP. Nah, untuk selanjutnya akan saya serahkan pada teman saya yang akan menjelaskan mengenai tantangan dalam mempertahankan privasi dalam teknologi. Yang mana di sini ada teknologi yang mengancam privasi, dua, kesenjangan hukum dalam dan kebijakan, yang ketiga, tantangan sosial. Jadi, saya serahkan kepada teman saya yang akan membacakan tantangan dalam mempertahankan privasi dan teknologi. Oke, yang selanjutnya adalah tantangan mempertahankan privasi dalam teknologi. Di era digital yang serba terhubung ini, teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemudahan akses informasi, komunikasi instan, hingga personalisasi layanan membuat kita semakin bergantung pada teknologi. Namun, di balik berbagai manfaat ini, muncul sebuah dilema besar. Bagaimana kita melindungi privasi di tengah gelombang inovasi teknologi yang semakin masif? Di sini saya akan membahas tentang tantangan-tantangan apa saja dalam mempertahankan privasi. Seperti yang kalian lihat pada belakang saya ini, terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi untuk mempertahankan privasi dalam teknologi. Yang pertama adalah teknologi yang mengancam privasi. Kedua, kesenjangan hukum dan kebijakan. Yang ketiga, tantangan sosial. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke poin pertama. Oke, yang pertama adalah teknologi yang dapat mengancam privasi. Eh, Nah, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, sekarang banyak teknologi yang sangat memudahkan kehidupan manusia. Namun, kemudahan itu terkadang harus dibayar dengan data pribadi pengguna yang dibutuhkan agar sebuah teknologi dapat berjalan. Dan data-data tersebut apabila tidak dijaga dengan baik dapat membuat privasi pengguna terancam. Salah satu teknologi yang mengancam pengguna, salah satunya adalah AI. AI atau data bahasa Indonesia merupakan kecerdasan buatan. AI merupakan singkatan dari Artificial Intelligence. AI sendiri adalah sistem komputer yang dirancang untuk berpikir dan belajar layaknya manusia. Untuk mencapai kemampuan tersebut, AI membutuhkan data sebagai bahan belajar. Data ini digunakan untuk melatih algoritma agar mampu mengenali pola, membuat keputusan, dan memberikan prediksi yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Lalu, dari mana data ini diperoleh? Benar sekali. Data ini sebagian besar berasal dari penggunaan teknologi dan internet. Setiap kali kita mengetik sesuatu di mesin mencari, mengunggah foto di media sosial, atau memberikan izin lokasi pada aplikasi, kita memberikan informasi yang dapat digunakan oleh sistem AI untuk meningkatkan akurasinya. Meskipun AI menawarkan manfaat besar seperti personalisasi layanan, otomatisasi tugas, dan kemajuan di bidang kesehatan, ada risiko besar yang menyertainya. Beberapa risikonya adalah penyalahgunaan data pribadi yang digunakan untuk melalui AI tadi jika tidak dilindungi dengan baik. Informasi sensitif seperti preferensi pribadi, pola belanja, atau riwayat kesehatan dapat jatuh ke tangan yang salah. Kurangnya transparansi, yaitu banyak pengguna tidak menyadari sejauh mana data tersebut digunakan untuk melatih AI. Kebijakan kebijakan privasi yang rumit seringkali membuat pengguna tidak memahami hak mereka atas data tersebut. Yang terakhir, manipulasi perilaku. AI yang dilatih dengan data pengguna dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan, seperti melalui iklan yang terlalu personal atau rekomendasi yang memanfaatkan kelemahan psikologis. Teknologi yang kedua ada teknologi pengenalan wajah atau facial recognition, telah menjadi salah satu inovasi terdepan dalam dunia digital. Teknologi ini membutuhkan dataset besar
yang terdiri dari kumpulan wajah manusia untuk dapat mengidentifikasi seorang secara akurat. Dataset ini tidak hanya mencakup data pengguna yang secara sukarela menggunakan teknologi tersebut, tetapi juga seringkali mencakup pada individu yang mungkin tidak memberikan persetujuan eksplisit. Data wajah yang dikumpulkan untuk keperluan pengenalan data menjadi sasaran penyalahgunaan jika tidak dijaga dengan benar. Kebocoran data ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga dapat digunakan untuk tindakan yang lebih serius seperti pencurian identitas, pemalsuan biometrik, atau bahkan pengawasan tanpa izin. Hal ini menciptakan potensi pelanggaran hak asasi manusia jika digunakan untuk memantau aktivitas seseorang tanpa persetujuan atau alasan yang sah. Saat ini teknologi pengenalan wajah telah digunakan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, perusahaan, dan platform media sosial. Meski menawarkan manfaat, penerapan teknologi ini seringkali dilakukan tanpa transparansi yang memadai. Banyak individu tidak menyadari bahwa pajak mereka sedang dipindai atau data mereka disimpan di suatu tempat. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang batasan privasi hak individu terhadap data biometrik mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah iklan berbasis pelacakan. Eh, Pernahkah Anda membuka suatu barang di toko online, kemudian ketika Anda membuka toko online tersebut, barang yang Anda buka tiba-tiba muncul di page awal Anda. Nah, dan barang serupa atau barang yang berhubungan dengan barang tadi juga ikut muncul di beranda Anda. Bahkan pada beberapa kasus, iklan di aplikasi lain seperti YouTube dan sosmed seperti Facebook, X, dan Instagram menampilkan iklan yang berisikan barang-barang tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan karena sebuah algoritma pada toko online yang memungkinkan untuk yang mungkin sudah berintegrasi pada aplikasi lain di platform Anda. Algoritma tersebut memungkinkan hal-hal yang Anda inginkan ditampilkan terus-menerus di layar Anda. Algoritma tersebut dapat bekerja apabila diberikan sebuah data untuk diolah dan tentu saja data tersebut merupakan data dari user. Oke, ya, yang selanjutnya adalah kesenjangan hukum dalam kebijakan. Selain teknologi yang dapat mengancam privasi, tantangan kedua dalam menjaga privasi adalah adanya kesenjangan hukum dan kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi dan keamanan privasi. Untuk mewujudkan keamanan privasi terjaga, pihak pembuat kebijakan perlu membuat kebijakan untuk menjaga keamanan privasi pengguna teknologi. Namun, sayangnya beberapa kebijakan mungkin tidak dapat meningkatkan keamanan privasi atau mungkin belum ada kebijakan yang dapat meningkatkan keamanan privasi pengguna. Teknologi seperti AI dan IoT berkembang dengan sangat cepat, namun kebijakan dan regulasi terkait privasi pengguna belum mampu mengimbangi kemajuan tersebut. Banyak dari teknologi ini belum diatur secara spesifik oleh undang-undang, sehingga celah hukum muncul dan data pribadi seringkali tidak terlindungi secara maksimal. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang ada pada setiap negara juga berbeda, misalnya GDPR di Eropa, DCPA di California, dan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia. Perbedaan ini menyulitkan perusahaan global untuk memenuhi standar yang berlaku di semua negara. Akibatnya, perusahaan seringkali beroperasi dalam gray area atau wilayah abu-abu yang tidak diatur dengan jelas. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk menyalahgunakan data di negara dalam regulasi yang lemah atau tidak komitmen. Selain itu, kurangnya harmonisasi regulasi untuk negara antar negara juga menciptakan tantangan dalam penegakan hukum, sehingga penyalahgunaan di suatu negara bisa memiliki dampak lintas batas yang sulit dikendalikan. Yang selanjutnya, tantangan sosial. Selain tantangan dari teknologi yang terkait, tantangan dari sosial juga pastinya ada. Beberapa contoh tantangan sosial dapat berasal dari internal atau pengguna itu sendiri, maupun dari eksternal. Banyak pengguna teknologi modern, terutama platform digital, tidak sepenuhnya memahami bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh perusahaan. Ketidaktahuan itu menjadi salah satu faktor utama yang membuat privasi pengguna semakin rentan terhadap pelanggaran. Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas kebijakan privasi yang seringkali ditulis dalam bahasa hukum yang sulit dipahami oleh pengguna awam. Alih-alih membaca secara detail, banyak pengguna hanya menyetujui syarat dan ketentuan tanpa menyadari konsekuensinya. Hal ini membuat mereka tidak mengetahui sejauh mana data mereka dibagikan kepada pihak ketiga atau dimanfaatkan untuk keperluan komersial seperti targeted advertising atau penargetan iklan tadi. Selain itu, minimnya edukasi terkait penggunaan data pribadi juga menjadi tantangan besar. Sebagian besar pengguna tidak menyadari bahwa setiap aktivitas digital seperti berbelanja online, menggunakan aplikasi navigasi, atau berselancar di media sosial meninggalkan jejak digital yang dapat digunakan untuk melacak kebijakan mereka. Edukasi mengenai resiko ini seringkali terbatas pada kalangan tertentu, sehingga banyak individu yang tidak memahami pentingnya melindungi informasi ini pribadi. Akibatnya, pengguna jarang mengambil langkah-langkah pragmatis yang diperlakukan, seperti contohnya jarang memeriksa atau mengubah pengaturan privasi di aplikasi dan perangkat mereka, mengabaikan alat perlindungan seperti
VPN, enkripsi data, atau autentikasi dua faktor. Eh, dan dengan mudah memberikan izin aplikasi ke kamera, mikrofon, kontak, atau lokasi tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dampak dari kurangnya kesadaran ini sangat signifikan. Pengguna menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan cyber, mulai dari pencurian identitas hingga penyalahgunaan data untuk penipuan. Selain itu, perusahaan yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan komersial tanpa memperhatikan hak privasi penggunanya. Edukasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi harus diperkenalkan sejak dini, misalnya melalui kampanye publik, kurikulum pendidikan, dan pelatihan komunitas. Pengguna juga perlu didorong untuk lebih kritis terhadap layanan digital yang mereka gunakan, memahami risiko yang ada, dan mengadopsi kebiasaan digital yang lebih aman. Dengan langkah ini, diharapkan setiap individu mampu memahami pentingnya privasi sebagai hak dasar yang perlu dijaga, terutama di era digital yang semakin maju. Baik, selanjutnya adalah solusi untuk mempertahankan privasi dalam teknologi. Yang pertama ada regulasi yang lebih kuat dan adaptif. Yang kedua ada pendidikan dan kesadaran publik. Kemudian ada pengembangan teknologi yang mendukung privasi. Yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dan yang terakhir, kerjasama internasional dalam perlindungan data. Yang pertama yaitu regulasi yang lebih kuat dan adaptif, yaitu pembaruan kebijakan. Pemerintah dan badan regulasi perlu secara rutin memperbarui undang-undang yang mengatur privasi dan data pribadi agar sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat. Contoh kebijakan seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa dan California Consumer Privacy Act atau CCPA di Amerika Serikat dapat dijadikan model. Namun, penting untuk menyesuaikan regulasi ini dengan konteks lokal agar lebih relevan dan efektif dalam melindungi privasi pengguna di setiap wilayah. Yang kedua, yaitu regulasi teknologi baru. Teknologi-teknologi baru seperti Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, dan Facial Recognition memerlukan regulasi yang jelas dan spesifik untuk mencegah penyalahgunaan. Regulasi ini harus menetapkan batasan yang tegas mengenai bagaimana data pengguna dapat digunakan. Selain itu, harus ada jaminan bahwa proses pengumpulan dan pemrosesan data dilakukan dengan transparansi dan persetujuan dari pengguna. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan dan melindungi hak privasi individu dalam menghadapi kemajuan teknologi. Yang kedua yaitu pendidikan dan kesadaran publik. Yaitu ada edukasi literasi digital. Pemerintah, organisasi non-profit, dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Pengguna perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana data mereka dikumpulkan dan risiko yang terkait dengan berbagi informasi secara online. Program literasi digital dapat difokuskan pada aspek-aspek seperti cara melindungi privasi secara efektif, penggunaan VPN atau Virtual Private Network, pengelolaan pengaturan privasi di berbagai platform digital, dan pemahaman tentang kebijakan privasi yang diterapkan oleh layanan yang mereka gunakan. Selanjutnya akan diterangkan oleh kawan saya. Selanjutnya, kampanye kesadaran privasi. Melalui kampanye publik yang komprehensif, sangat penting untuk menyebarluaskan kesadaran mengenai perlunya menjaga privasi data pribadi. Kampanye ini dapat dilaksanakan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, iklan, dan kolaborasi dengan platform teknologi untuk menyediakan informasi yang langsung dapat diakses oleh pengguna. Dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat tentang cara melindungi data pribadi, masyarakat akan lebih siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga privasi mereka di dunia digital. Solusi selanjutnya yaitu pengembangan teknologi yang mendukung privasi. Yang pertama, desain berbasis privasi atau privacy by design. Perusahaan teknologi harus mengadopsi prinsip privacy by design, di mana perlindungan privasi menjadi landasan utama dalam setiap tahap pengembangan produk. Pendekatan ini mencakup penggunaan teknik enkripsi end-to-end, anonimisasi data, serta penerapan mekanisme pengendalian akses yang lebih baik. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan data pengguna dapat diminimalisir dan kepercayaan pengguna terhadap produk dapat ditingkatkan. Lalu, alat perlindungan privasi untuk pengguna.
penting untuk mendorong pengembangan alat-alat yang mudah digunakan seperti VPN atau Virtual Private Network, solusi enkripsi, dan manajer kata sandi. Selain itu, platform digital harus menyediakan opsi privasi yang lebih transparan dan mudah diakses oleh pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol secara efektif data apa saja yang mereka ingin bagikan serta memahami konsekuensi dari pengambilan keputusan tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengguna dapat lebih proaktif dalam melindungi privasi mereka di lingkungan digital yang semakin kompleks. Solusi selanjutnya yaitu transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Laporan penggunaan data. Perusahaan teknologi perlu meningkatkan tingkat transparansi dalam pengelolaan data pengguna dengan menyajikan laporan yang jelas dan komprehensif mengenai bagaimana data tersebut digunakan, disimpan, dan dibagikan. Transparansi ini akan membantu pengguna memahami potensi risiko yang terkait dengan pengelolaan data pribadi mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan bijaksana terkait privasi yang ingin mereka jaga. Lalu, akuntabilitas hukum. Penting bagi perusahaan yang melanggar privasi pengguna untuk diharuskan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Penegakan sanksi yang tegas termasuk denda yang signifikan seperti yang diterapkan dalam kasus Facebook dan Cambridge Analytica harus diberlakukan untuk mencegah penyalahgunaan data di masa depan. Dengan adanya akuntabilitas hukum yang jelas, diharapkan perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola data pengguna dan meningkatkan perlindungan privasi secara keseluruhan. Solusi yang terakhir yaitu kerjasama internasional dalam perlindungan data. Standar global untuk privasi. Dalam konteks era digital yang semakin terhubung, sangat penting untuk mengembangkan dan menerapkan standar privasi yang dapat diadopsi secara global. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengharmonisasikan undang-undang privasi mereka, sehingga dapat memperkuat perlindungan data secara lintas batas. Pendekatan ini akan mencegah celah hukum di satu negara dimanfaatkan oleh perusahaan atau aktor jahat yang berpotensi merugikan privasi individu. Lalu, kerjasama lintas negara. Kerjasama antara negara-negara dan lembaga internasional seperti PBB sangat diperlukan untuk menangani pelanggaran privasi yang melibatkan aktor dari berbagai jurisdiksi. Ini mencakup upaya berbagi informasi dan memperkuat mekanisme penegakan hukum terkait keamanan data. Dengan adanya kolaborasi internasional yang baik, tantangan yang muncul akibat perbedaan regulasi privasi di masing-masing negara dapat diminimalkan dan perlindungan data individu dapat ditingkatkan secara signifikan. Selanjutnya, studi kasus tentang skandal Cambridge Analytica dengan Facebook. Saya akan bagi menjadi 4 subbab dalam studi kasus ini. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, penyalahgunaan data. Lalu, yang ketiga, terungkapnya skandal. Dan yang keempat, tanggapan dan dampaknya. Saya mulai yang pertama, yaitu pada pengumpulan data. Pada 2014, Alexander Kogan, seorang ilmuwan data dari Universitas Cambridge, mengembangkan aplikasi This is Your Digital Life untuk Cambridge Analytica. Aplikasi ini mengumpulkan data pribadi dari 87 juta pengguna Facebook dengan 3.000 pengguna yang secara sukarela mengikuti survei. Namun, sistem Facebook saat itu memungkinkan aplikasi untuk mengakses informasi pribadi tidak hanya dari pengguna yang setuju, tetapi juga teman-teman mereka tanpa izin eksplisit. Lalu, penyalahgunaan data. Data yang dikumpulkan digunakan oleh Cambridge Analytica untuk membuat profil psikografis pengguna dan mengolahnya untuk micro-targeting iklan politik. Cambridge Analytica bekerja dengan berbagai kampanye politik, termasuk kampanye Ted Cruz pada 2015 dan kampanye Donald Trump pada 2016. Mereka menyusun data pemilih untuk menentukan siapa yang cenderung dipengaruhi oleh iklan tertentu, serta membantu menentukan pesan politik yang paling efektif untuk masing-masing individu. Lalu terungkapnya skandal. Pada Maret 2018, skandal ini terungkap melalui laporan yang diterbitkan oleh
The New York Times, dan The Guardian, yang didukung oleh pengungkapan dari Christopher Wylie, mantan karyawan Cambridge Analytica. Wylie menjelaskan bagaimana data pengguna Facebook yang bocor digunakan untuk mempengaruhi opini politik, serta bagaimana komunikasi antara Facebook, Cambridge Analytica, dan politikus yang mengontraknya mengarah pada manipulasi data untuk kepentingan kampanye. Lalu, tanggapan dan dampak. Facebook menerima kecaman publik setelah skandal ini terungkap. Mark Zuckerberg, CEO Facebook, meminta maaf dan mengakui bahwa mereka telah gagal melindungi data pengguna dengan baik. Selain itu, Facebook juga berjanji untuk memperbaiki kebijakan dan pengaturan keamanan data mereka agar kejadian serupa tidak terulang. Skandal ini memicu kritik terhadap regulasi yang lemah terkait perlindungan data pribadi dan transparansi perusahaan teknologi. Pada 2019, Facebook dikenakan denda sebesar 5 miliar US dollar oleh Federal Trade Commission atau FTC karena melanggar privasi pengguna, meskipun denda tersebut merupakan yang terbesar yang dijatuhkan pada perusahaan teknologi. Banyak pihak yang menganggapnya terlalu kecil dibandingkan pendapatan bulanan Facebook. Skandal ini memicu diskusi luas tentang pentingnya regulasi, privasi yang lebih ketat, dan transparansi dari perusahaan media sosial dalam pengelolaan data dan pengguna. Jadi itulah tadi pembahasan kita tentang privasi dan etika profesi di dunia teknologi. Terima kasih telah menyimak video dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.